Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memahami bersama terkait dengan fungsi dan grafiknya. Jadi fungsi ini memiliki peranan penting dalam mata kuliah kalkulus karena nantinya ketika kita berbicara kalkulus diferensial yakni turunan dan lain sebagainya maka pasti ada kaitannya dengan fungsi. Sama halnya juga dengan integral pasti ada kaitannya dengan fungsi. Ada beberapa hal yang coba kita pahami dalam video kali ini. Yang pertama adalah kita coba memahami apa itu fungsi. Kemudian yang kedua, kita akan coba memahami terkait dengan grafik fungsi itu bagaimana. Kemudian kita coba memahami operasi pada fungsi. Kemudian kita coba memahami juga tentang fungsi trigonometri. Walaupun fungsi trigonometri itu sendiri kita tidak akan membahas secara detail di dalam video kali ini, karena insya Allah nanti ada mata kuliah khusus untuk fungsi trigonometri, yaitu mata kuliah trigonometri. Baik, kita melangkah pada bagian yang pertama, yaitu apa sih itu fungsi. Nah, untuk memahami apa sih itu fungsi, saya beri ilustrasi seperti ini. Misalkan kita punya 4 anak, ya, yang mana namanya ada Ani, Budi, Caca, dan Dodi. Kemudian ditanyakan kepada mereka, ayah kandungnya siapa sih? Sementara kita punya himpunan ayah kandung itu ada Wawan, ya, ada Wawan, kemudian Kahar, kemudian Harun. Lalu jawaban mereka adalah seperti ini. Ani, nama ayahnya Wawan. Kemudian Budi dan Caca, nama ayahnya Kahar. Dodi, nama ayahnya Harun. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, seperti ini misalkan, ya. Kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Misalkan Ani saya kasih simbol A saja ya. Kemudian saya tulis A kecil. Kemudian Budi B, kemudian Caca C, dan Dodi D. Kemudian untuk nama ayahnya Wawan itu W, ya, saya ambil yang pertama K dan H. Oke. Nah, Ani kita petakan ke Wawan. Artinya bahwa ini kan pemetaannya berarti hubungan antara anak dan ayah, bahwa Ani itu nama ayahnya adalah Wawan. Kemudian Budi dan Caca nama ayahnya adalah Kahar, ya, seperti ini. Kemudian Dodi itu nama ayahnya adalah Harun. Nah, dari ilustrasi ini lalu apa sih yang bisa kita simpulkan dari fungsi? Ya, jika kita melihat dari kasus ini maka kita bisa melihat ini namanya daerah hasil atau domain, ya. Ini namanya daerah asal atau domain, kemudian yang ini namanya daerah hasil atau range, ya. Nah, kata kunci dari fungsi itu sebenarnya terletak pada range-nya, yaitu dia sifatnya adalah tunggal. Ya. Jadi logikanya seperti ini. Boleh saja, ya. Boleh saja si Wawan ini memiliki lebih dari 2 atau lebih dari 1 anak. Tetapi si Ani tidak mungkin memiliki lebih dari 2 atau lebih dari 1 ayah kandung. Itu mustahil. Atau tidak juga, misalkan si Ani tidak mungkin memiliki lebih dari 1 ibu kandung. Tetapi ibu kandung Ani boleh saja memiliki anak, tidak hanya Ani, seperti itu, ya. Jadi logika dari fungsi itu seperti itu. Nah, secara definisi kita bisa menuliskan fungsi f adalah suatu korespondensi yang memetakan setiap bilangan x yang disebut daerah asal. Jadi x itu disebut dengan daerah asal, ya, dengan sebuah nilai tunggal fx, ya. Artinya kita masukkan x itu ke dalam fungsi tersebut, di mana fx itu sebagai elemen bilangan range atau domain, yakni ini x dipetakan ke fx, di mana x itu elemen dari domain.
himpunan semua nilai Y sama dengan Fx ya. Jadi Y itu sama saja dengan Fx, di mana X itu elemen dari domain disebut dengan daerah hasil fungsi. Sebagai contoh seperti ini ya, atau ilustrasi saya tadi. Nah, kalau kita gambarkan fungsi ini sebagai suatu mesin, misalkan mesin giling tepung misalkan, maka kita umpamakan seperti ini. Misalkan kita coba gambarkan mesin misalkan ya. Ini ada mesin. Kemudian di sini keluaran dari mesin itu. Ya. Jadi ini corong atas. Misalkan kita masukkan di sini adalah beras misalkan. Kemudian di sini diproses dengan suatu namanya fungsi. Kemudian hasilnya adalah misalkan di sini beras, hasilnya adalah tepung. Nah, inilah ilustrasi dari fungsi itu sendiri. Artinya, beras itu sebagai asalnya, kemudian tepung itu sebagai hasilnya. Jadi, beras itu sebagai inputnya, kemudian ini prosesnya. Jadi, kalau kita partisi menjadi 3, ini input, ya. Jadi, input, kemudian diproses oleh mesin. Ini proses. Kemudian yang ini adalah outnya, ya. Outputnya, gitu. Kurang lebih seperti itu ilustrasi dari fungsi. Jadi ada namanya domain, ada namanya ring, ya. Jadi ada namanya daerah hasil, daerah asal, ada namanya daerah hasil, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini salah satu contoh dari fungsi, ya. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat, di mana fungsi tersebut mengaitkan setiap bilangan real x dengan kuadratnya, yaitu x kuadrat. Maka kita bisa menentukan daerah asalnya apa sih? Daerah asalnya adalah suatu bilangan real. Sedangkan daerah hasilnya adalah ya dari 0 sampai dengan tak hingga. Kenapa negatif tidak masuk? Karena ketika kita substitusi, kita masukkan nilai X apapun ya, karena kan X itu adalah bilangan real, maka kalau dikuadratkan pasti nilainya tak negatif ya, bukan positif tetapi tak negatif, atau lebih tepat saya bisa dikatakan sebagai tak negatif. Kenapa tak negatif? Karena boleh jadi memiliki 0 ya. Kalau dia positif berarti dia lebih dari 0 ya, gitu. Untuk kasus yang kedua, misalkan X min 3. Ini artinya apa? Kita mengartikan setiap bilangan real selain, ingat, selain X atau, selain 3. Atau kita bisa menuliskan seperti ini. X elemen bilangan real, di mana X tidak sama dengan 3. Kenapa demikian? Karena ketika X-nya sama dengan 3, maka di sini menjadi tak terdefinisi ya. Di sini menjadi tak terdefinisi. Olehnya itu daerah asalnya harus selain dari 3. Dengan demikian apa? Daerah hasilnya juga adalah bilangan real selain 0. Karena tidak mungkin kita memperoleh ya, kita tidak mungkin memperoleh hasil dari fungsi ini yang sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang ketiga, saya serahkan kepada Anda sebagai latihan. Anda coba tentukan daerah asal yang memenuhi dan nantinya daerah hasil yang akan diperoleh apa. Oke? Salah satu clue-nya adalah ketika kita berbicara akar, maka fungsi yang ada di dalam akar itu harus lebih besar 0 atau tak negatif. Ya, harus lebih besar 0 atau tak negatif. Seperti itu. Jadi Anda sudah bisa meraba-raba atau Anda sudah bisa membayangkan ini daerah asalnya apa, kemudian nanti daerah hasilnya
apa saja. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada sebagai catatan bahwa bila daerah asalnya tidak disebutkan secara spesifik, maka disepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian dari R atau himpunan bagian dari real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Ini kata kuncinya, himpunan bagian dari real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Kalau kasus yang tadi misalkan kita punya kasus ini, seper X misalkan. Maka daerah asalnya adalah bilangan real selain 0 ya, minus himpunan 0. Karena kalau ketika dia 0 maka dia tak terdefinisi. Sementara syaratnya suatu fungsi itu harus terdefinisi. Sebagai contoh misalkan yang ini contohnya misalkan, maka daerah asalnya adalah minus tak hingga sampai dengan 1. Ya, di mana 1 itu adalah himpunan tertutup. Ya. Gitu. Karena kalau dia lebih dari 1 maka hasilnya negatif. Sementara seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau akar itu sendiri, maka pastikan fungsi dalam akar itu tak negatif. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada grafik fungsi. Ini sketsa grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat seperti ini. Kemudian hx sama dengan seper x itu seperti ini. Lalu, apa yang dapat Anda jelaskan tentang kedua grafik ini? Yang pertama, untuk fx sama dengan x kuadrat, maka ini namanya parabola, ya. Jadi ini bisa Anda katakan sebagai parabola. Kemudian yang ini artinya apa? Artinya berarti kurvanya terbuka ke atas. Jadi nanti ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Kemudian yang ini sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Kemudian dari grafik ini juga bisa kita katakan bahwa Y itu sama dengan Y itu sama dengan X, ya. Y itu sama dengan X dan seterusnya. Sama dengan X kuadrat, ya. Nah, untuk kasus yang kedua, maka coba perhatikan. Ini fungsi hx sama dengan seper x. Sumbu simetrinya di sini. Ini berarti untuk y sama dengan minus x. Kemudian yang ini berarti y sama dengan x. Nanti juga dari ilustrasi ini sebenarnya nanti akan terjawab mana sih fungsi ganjil, mana sih fungsi genap dari fungsi-fungsi ini. Ya, nanti juga akan kita coba bahas. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi, fungsi ganjil dan genap itu berkaitan dengan kesimetrian suatu grafik. Ya. Jadi, salah satu cara untuk kita bisa mendeteksi bahwa fungsi itu ganjil atau genap dengan cara ini. Ketika f atau f minus x sama dengan fx. Artinya ketika inputnya adalah minus x, outputnya hasilnya adalah tetap fx. Ya, sebagai contoh misalkan ini. Kalau ini kita masukkan, misalkan x-nya adalah minus x, jadi x-nya kita ganti dengan minus x. Maka ini
ketika kita kuadratkan, hasilnya adalah tetap X kuadrat, atau ini tidak lain tidak bukan adalah Fx. Oke, ya. Nah, lalu untuk fungsi ganjil seperti apa? Fungsi ganjil itu adalah ketika kita masukkan minus X, maka hasilnya adalah minus Fx. Sebagai contoh misalkan yang ini. Misalkan kita masukkan atau X sama dengan minus X, berarti ini kita masukkan X pangkat 3. Berarti ini sama saja dengan minus X pangkat 3, atau bisa kita tuliskan minus Fx. Nah, apakah dengan hanya menggunakan formula ini kemudian kita bisa menentukan bahwa fungsi ini ganjil dan fungsi ini genap? Jawabannya adalah tidak. Kata kunci dari fungsi ganjil dan fungsi genap ini terletak pada kesimetrian. Sehingga untuk mendeteksi suatu fungsi itu adalah fungsi ganjil dan fungsi genap, kita bisa melihat dari gambar grafiknya. Coba lihat gambar grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya coba gambarkan kembali di sini. Kita punya sumbu X dan sumbu Y. Berarti tadi kita sudah menggambar sebenarnya fungsi dari X kuadrat seperti ini. Dia parabola terbuka ke atas, ya. Nah, kemudian untuk X pangkat 3 kurang lebih seperti ini, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya bahwa ketika dia genap, jadi ini genap ya, maka sumbu simetrinya itu adalah Y. Ya. Ketika dia genap, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Sementara ketika dia ganjil, maka dia simetri terhadap titik asalnya, titik pusatnya, yaitu 0,0. Gini. Ya. Sementara yang ini, dia simetri terhadap sumbu Y. Dan ini juga berlaku pada fungsi trigonometri nantinya. Anda akan bisa melihat, oh, sin itu termasuk fungsi ganjil atau genap. Cos itu termasuk fungsi ganjil atau genap. Dengan hanya melihat grafik fungsinya. Gitu. Ya. Oke. Ini fungsi nilai mutlak. Karena nilai mutlak itu selalu positif, ya. Y-nya selalu positif, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini agak kurang simetrik, ya. Seharusnya dia sama. Ya. Gitu. Ketika misalkan X-nya sama dengan minus 1, maka Y-nya pasti sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya juga sama dengan 1. Ya. Maka gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, ini adalah operasi pada fungsi. Jadi, ada jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, pangkat, dan seterusnya. Misalkan kita punya dua fungsi, fx dan gx, maka kedua fungsi tersebut boleh kita jumlahkan, kurang lebih seperti ini. Kemudian, kita selisihkan. Kemudian, kita kalikan. Kemudian, kita bagikan. Ya. Itu operasi-operasi pada fungsi. Selain itu juga ada namanya komposisi atau kita kenal dengan dot. Ya. Jadi misalkan kita punya fungsi A, kita petakan ke B, kemudian kita punya fungsi G, kita petakan dari B ke C, ya. Maka fungsi komposisi dari F dan G dinotasikan dengan G dot F atau G bundaran F, didefinisikan oleh ini. G bundaran F itu kita petakan dari A ke C. Sebenarnya ini lebih kepada sifat transitif, ya. Kalau di PDM mungkin mirip-mirip dengan silogisme, ya, silogisme dan lain sebagainya. Kemudian G bundaran F A itu kita bisa tuliskan G F A seperti ini. Ini
untuk diagram Venn-nya, ilustrasinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Ini juga ilustrasi terkait dengan diagram Venn dari komposisi itu sendiri. Ini misalkan kita punya fungsi fx yaitu 2x tambah 3. Kemudian gx-nya adalah 3x tambah 2. Maka untuk kasus yang ini maka tentu berubah. Jadi ini berubah menjadi f gx ya, seperti ini. Artinya kita mengganti x ini menjadi, jadi yang awalnya adalah x kita ganti dengan gx. Berarti nanti yang ini berubah menjadi, isian di sini berubah menjadi gx. Gx-nya apa? Yaitu 3x tambah 2. Dan seterusnya. Jadi prosedurnya kurang lebih seperti itu. Sisanya saya serahkan ke Anda sebagai latihan. Dan bagian yang terakhir adalah fungsi trigonometri. Jadi ada fungsi cos, ada fungsi sin. Sebenarnya ada tangens, kotangens, ya. Cosinus, ada sekan, kosekan, ada dan lain sebagainya, ya. Jadi itu kurang lebih 6 ya, ada 6. Nah, yang akan saya tunjukkan pada kesempatan kali ini adalah grafik fungsi dari sinus dan cosinus. Oke, di sini ada namanya garis grafik dari sin. Dia melalui titik pusat 0,0. Maka kalau kita lihat ya, kalau kita lihat maka sin itu sendiri merupakan fungsi ganjil. Kenapa dikatakan sebagai fungsi ganjil? Karena dia simetrik terhadap titik pusat. Sementara kosinus itu dia ketika dicerminkan maka y itu sebagai, atau sumbu y itu sebagai cerminnya. Ya. Sumbu y itu sebagai cerminnya. Lalu pertanyaannya, tangens itu fungsi ganjil atau genap? Silakan Anda jawab secara mandiri, ya. Silakan Anda jawab secara mandiri. Baik, untuk penjelasan kali ini terkait fungsi, saya kira kita cukupkan. Insya Allah, pada video berikutnya kita akan membahas spesifik terkait dengan limit. Untuk tugasnya, nanti saya akan kirimkan melalui WA Group. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.